Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa taala alirkan kepada kita, baik kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan kita minta, maupun kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan kita tidak minta. Bayangkan para kaum muslimin, kenikmatan yang tidak kita minta saja Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalagi kemudian ketika kita minta kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku, maka Allah berjanji akan tambahkan kenikmatan kepada kita semuanya, orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berkufur, barang siapa yang tidak mau bersyukur, barang siapa yang ingkar kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan azab yang sangat pedih. Maka kita sebagai manusia yang berakal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, maka kita pasti akan berpikir bagaimana kemudian ketika kita bersyukur, ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka janji Allah akan terus tambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap sekali kelak bisa berkumpul dengan beliau, bisa berjumpa dengan beliau, bisa satu jannah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hari ini ketika kita melihat kaula muda, para pemuda, bahkan bukan saja pemuda tapi anak-anak, orang tua, ketika mereka mencintai seorang artis, ketika mereka mencintai, ngefans kepada seorang pemain bola, maka dia akan begitu senang, dia akan begitu detail meniru apa yang menjadi kepribadian artis ataupun pemain bola tersebut. Kalau seorang pemuda ngefans kepada pemain bola yang bernama Ronaldo, maka dia akan tiru apa yang kemudian dikenakan, apa yang kemudian menjadi gaya rambutnya, apa yang kemudian menjadi pakaiannya. Seorang orang tua ngefans kepada artis-artis Korea dan lain sebagainya, maka bagaimana dia akan meniru begitu detail ya, potongan rambutnya, bahkan kalau sepatunya dia bisa tiru, dia akan tiru. Begitu juga kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang katanya kita cinta kepada Rasulullah, katanya kita berharap bertemu dengan Rasulullah, satu jannah dengan Rasulullah, maka kita pun harus meniru semampu kita, meniru, berjuang meniru semaksimal kita apa yang kemudian kita bisa tiru. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana hubungan dirinya dengan kerabat-kerabatnya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, itu yang kemudian harus kita tiru bersama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan
Ramadan. 10 hari sudah kita lewati dan kita akan melewati 10 hari selanjutnya. Dari kemudian Ramadan yang sudah kita lewati, mari kita evaluasi bersama-sama. Amalan-amalan apa, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita kerjakan untuk kemudian memaksimalkan Ramadan kali ini. Bagaimana Ramadan, kita sudah paham semuanya bahwa Ramadan adalah gudangnya pahala. Kenapa kemudian Ramadan disebut juga Syahrul Quran, Syahrul Mubarak? Karena di dalamnya Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena di dalam Ramadan banyak sekali keberkahan-keberkahan. Dan di bulan Ramadan ini juga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gampangnya melakukan amal kebaikan sebagaimana tilawah, salat malam, salat tarawih, bersedekah dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama-sama memaksimalkan Ramadan. Kalau boleh saya gambarkan, Ramadan itu seperti sebuah kerajaan. Bagaimana sebuah kerajaan itu mengumumkan kepada masyarakatnya, wahai masyarakatku, nanti jam 9 sampai jam 10 saya akan membuka pintu gerbang yang di dalamnya terisi uang puluhan miliar, kata raja tersebut. Jadi silahkan masyarakatku, saya berikan kesempatan kepada kalian dalam waktu 1 jam, ambillah uang sebanyak-banyaknya. Lalu yang terjadi di masyarakat adalah kemudian mereka bersiap-siap mungkin dari jam 6 juga, jam 6 pagi. Bahkan ada yang mungkin dari jam 3 pagi untuk bersiap-siap bagaimana menanti jam 10 sampai jam 11. Setelah itu kemudian mereka mempersiapkan karung ataupun kemudian barang-barang yang nantinya ketika dibuka pintu gerbang itu, masyarakat bisa mengambil sebanyak-banyaknya uang tersebut. Begitu juga Ramadan. Ramadan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita hanya tanggal 1 sampai nanti akhir Ramadan. Hanya setahun, sebulan dalam setahun. Maka bagaimana di dalam waktu yang singkat ini, 1 bulan ini, kita betul-betul memborong, kita betul-betul mengambil banyak manfaat, banyak amal soleh, sehingga keluar Ramadan nanti kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada kemudian kita diperintahkan untuk beramal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, juga kita harus perhatikan bagaimana amalan-amalan itu tidak sia-sia. Amalan yang kita kerjakan betul-betul nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya tahu untuk kemudian kita amalkan bersama-sama. Ketika kita beramal, tentunya kita harus melakukan amal yang paling benar. Maka ketika kita beramal ada 2 syarat agar amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan selain Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita lelah beramal, kita capek beramal, tetapi di kemudian hari amalan-amalan kita justru tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 syarat itu, yang pertama adalah
ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kemudian kita beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Jangan sampai terbesit di dalam diri kita mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari lingkungan sekitar kita. Kalau kemudian kita tilawah, kalau kita kemudian baca Quran di Ramadan ini, kita terbesit di dalam hati kita bahwa kita ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan soleh, ingin dikatakan suara kita merdu, maka niat-niat itu bukan lillahi ta'ala, tapi niat-niat itu masih mengharapkan pujian-pujian manusia. Maka yang seperti inilah yang harus kita hilangkan, yang harus kita tiadakan, agar kemudian Allah benar-benar terima amal kita. Kita capek, kita lelah beramal semaksimal mungkin, tapi hasilnya kita bisa nikmati di alam akhirat nanti. Bagaimana ketika kita bayangkan seseorang yang bepergian jauh, dia membawa tas punggung, yang tas punggung itu bukan diisi dengan perbekalan, tapi tas punggung itu diisi dengan batu, dengan pasir. Maka apa yang terjadi? Perjalanan jauh yang sangat jauh hanya akan membawa lelah, hanya akan membawa capek, hanya akan membawa berat, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Beda ketika kita melakukan perjalanan jauh, tapi bekal-bekal kita adalah bekal yang bisa kita konsumsi di perjalanan, maka kita akan menikmati nantinya ketika kita sampai di tujuan. Itulah bagaimana kemudian ketika kita sholat malam, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersodakoh, kita harus memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat berjamaah tidak ingin disebut bahwa jamaah kita yang paling ramai, tapi kemudian kita ingin lillahi ta'ala, agar kemudian Allah terima niat-niat kita. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan anjuran syariatnya Rasulullah SAW. Hari ini juga kita berevaluasi. Hari ini juga kita coba mencontoh. Apakah kemudian amalan yang kita lakukan sudah sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita beramal banyak sekali, tapi tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semuanya, ajarkan kepada kita semuanya, agar kemudian melakukan amalan keseharian yang sudah Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pagi hari mungkin kita sedang semangat-semangatnya karena baru bangun tidur, karena energi masih full, masih semangat, tetapi kemudian kita beramal, kita melakukan sholat subuh, tapi karena semangat dan energi masih full, kita sholat subuh 4 rakaat. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka seikhlas apapun kita kerjakan, seikhlas apapun amalan tersebut,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Lalu niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang kemudian menjadi dasar kita semuanya untuk betul-betul memaksimalkan amal kita hanya mengikuti Rasulullah SAW. Salat kita, wudhu kita, bagaimana Rasulullah telah mengajarkan urutan-urutan wudhu, dari kemudian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, bukan kemudian kebalik membasuh kaki duluan, membasuh tangan, kemudian baru muka. Maka kalau kebalik-kebalik tidak diterima, bahkan tidak sah. Nah, cara ini adalah kemudian untuk kita senantiasa evaluasi, senantiasa harus belajar agar amalan yang kita kerjakan adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah dua syarat diterimanya amal. Semoga amalan-amalan kita, amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di yaumul akhir, di yaumul hisab, kita pulang, kita mendapatkan kebahagiaan, bukan sebaliknya kita mendapatkan kesengsaraan, kita mendapatkan kesedihan karena kita banyak beramal di dunia ini dengan keikhlasan dan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.